Shalom Bapak Ibu, sahabat Samas. Kita bersyukur untuk hari ini, untuk kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini bertemu kembali kita dalam Sapaan Damai Sejahtera 26 Juli 2023. Dan tema Samas bagi kita hari ini adalah mengapa anak dihadirkan dalam sebuah keluarga. Mari kita berdoa sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk berkat-Mu hari ini. Kami ada saat ini itu semua karena kemurahan-Mu. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan beri dan untuk hidup yang sudah kami lalui saat ini sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau mendengar dan merenungkan sapaan firman-Mu Tuhan. Urapi hati dan pikiran kami untuk kami bisa memahami kebenaran akan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, keluarga damai yang terkasih, nats bacaan kita diambil dari Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Bapak Ibu, Sobat Samas, dalam kitab Kejadian pasal 1 mengisahkan bagaimana Allah menciptakan alam bumi dan segala isinya. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 ini dikisahkan bagaimana Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Diciptakannya manusia itu laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa, dan Allah memberkati mereka. Dan Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Setelah Tuhan Allah selesai menciptakan bumi dan segala isinya dan manusia, Allah memberikan mandat kepada Adam dan Hawa untuk dijalankan. Salah satu tugas yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa adalah agar mereka beranak cucu dan bertambah banyak. Artinya dengan beranak cucu dan bertambah banyak, bumi yang awalnya hanya terisi oleh 2 orang manusia, maka akan menjadi dipenuhi oleh manusia-manusia lain. Namun bukan hanya kepada Adam dan Hawa saja, Allah juga memberikan mandat yang sama kepada Nuh dan Yakub. Bahkan Tuhan sendiri pernah berjanji kepada Abraham untuk membuat keturunannya seperti pasir di laut dan bintang di langit banyaknya. Ini berarti dari Abraham akan lahir banyak bangsa yang tak terhitung jumlahnya. Di sini kita bisa melihat bagaimana akhirnya keturunan-keturunan terus dilahirkan. Kehendak Tuhan atas manusia pun tergenapi dengan banyaknya manusia yang tersebar di seluruh bumi ini. Jikalau pada zaman nabi-nabi, Tuhan memberikan perintah untuk beranak cucu dan bertambah banyak, pada zaman sekarang pun kita juga menerima mandat yang sama. Kita sebagai keluarga diperintahkan Allah untuk menghadirkan anak di dalam keluarga kita. Bapak Ibu keluarga damai, tentu kita sepakat bahwa menghadirkan anak akan menjadi sumber kebahagiaan di tengah-tengah keluarga. Kehadiran seorang anak akan menjadi penerus keturunan keluarga. Nama keluarga akan terus ada. Kehadiran seorang anak akan menjadi pemersatu hubungan cinta kasih dalam keluarga. Kita juga sepakat bahwa kehadiran anak di tengah keluarga kita adalah juga merupakan mandat dan perintah Tuhan, dan merupakan anugerah Tuhan dari sebuah pernikahan dan sebuah keluarga. Namun Bapak Ibu Saudara terkasih, bagi Allah menghadirkan anak di dalam keluarga bukanlah semata menghadirkan anak secara jasmani, dalam arti anak yang dilahirkan dari seorang ibu di tengah-tengah keluarga dan menjadi cukup anak jasmani saja. Tetapi Tuhan menginginkan setiap kita bisa menjadikan anak-anak jasmani yang lahir di tengah-tengah keluarga juga menjadi anak rohani. Dan kiranya kita juga bisa menghasilkan dan menghadirkan banyak anak rohani selama kita hidup di dunia ini. Seperti Paulus menjadi bapa rohani bagi Timotius, demikian juga seharusnya kita dipanggil untuk menjadi orang tua rohani.
Yesus ingin kita mengubah cara pandang kita tentang keluarga, yaitu bukan hanya yang bertalian darah dengan kita, namun bertalian secara roh dengan kita, yaitu kepada mereka yang percaya kepada Yesus Kristus dan bersedia untuk dimuridkan untuk menjadi sama seperti Kristus. Kerinduan terbesar Tuhan adalah banyak jiwa diselamatkan dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Oleh karena itu, jangan sampai anugerah keselamatan yang telah kita terima terhenti di diri kita saja sebagai orang tua. Tapi teruskanlah berita keselamatan itu kepada banyak orang, anak-anak kita, sehingga banyak jiwa diselamatkan, datang kepada Tuhan dan menjadi murid Kristus. Bapak, Ibu, sahabat Samas, dengan demikian Allah memanggil Bapak Ibu sebagai keluarga kecil untuk bersama menjadi sarana untuk memuridkan anak-anak, dan inilah panggilan tertinggi bagi kita keluarga demi keluarga. Kita harus terus berjuang agar kita bisa menghasilkan banyak anak rohani di tengah-tengah keluarga kita untuk menerima anugerah keselamatan. Alangkah membahagiakan saat kita bisa melakukan hal terbaik selama hidup, yaitu dengan menggiring jiwa-jiwa yang terhilang datang pada Tuhan. Dengan demikian, kita pun membuat hidup kita jauh lebih berarti. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anak-anak yang Kau anugerahkan kepada kami. Kami percaya mereka adalah mutiara dalam keluarga kami. Kami rindu agar kami dapat senantiasa mengasihi anak-anak kami dalam segala situasi. Dan tolonglah kami ya Tuhan sebagai orang tua, agar mampu mendidik anak-anak kami untuk hidup dalam takut akan Tuhan dan menjadikan semua mereka murid-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.